Shalom teman-teman, apa kabar nih kalian? Kita mau kembali online lagi ya. Tapi tidak apa-apa, walaupun kita akan ibadah online, kita tetap semangat dan menanti-nanti mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum kita mulai, mari kita nyanyikan lagu Haleluya Pujilah. Oke teman-teman, aku mengucapkan terima kasih. Nah, untuk tema kita minggu kali ini yaitu kepedulianmu, jiwa pahlawanmu. Oke, sebelum kita mulai lagi, aku mau ngajak teman-teman untuk berdoa supaya ibadah kita pada hari ini dilancarkan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami semalam dan pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan ini bisa memperbarui Roh Kudus kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Sebagai pembuka kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan lagu Ku Ingin Berperamai.
remaja yang dikasih Tuhan, apa kabar? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mengucap syukur ya Bapa, di tengah segala situasi, dan termasuk pandemi yang masih ada di sekitar kami, kembali kami beribadah, meski secara online, kami menyadari bahwa Allah yang roh bersekutu bersama dengan kami, umat beriman. Karena itu dimanapun remajamu berada saat ini, tolonglah kami supaya boleh membuka pintu hati kami, dan biarlah Roh Kudus yang ada di dalam hati kami satu persatu menolong kami untuk mendengar firman Allah sebagai benih firman, untuk kemudian kami tumbuh kembangkan, menjawab panggilan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan membuka kitab 1 Samuel, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-12 hingga 39. 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-39. Saudara-saudara membaca di rumah, saya akan membacakan untuk saudara-saudara saat ini. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda yang bersama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung, anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah, apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkut muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan. Ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang, orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, sampailah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gat, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja.
Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dua orang Filistin yang tidak bersunat itu. Ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka katalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, terlebih yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa kabar? Tema pada hari ini adalah kepedulianmu, jiwa pahlawanmu, diambil dari kitab 1 Samuel, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-12 hingga 39 seperti yang dibacakan tadi. Saudara, remaja yang dikasih Tuhan, saat melihat ini, apa yang saudara lakukan? Seorang membuang sampah, menumpuk sampah, bukan di tempatnya. Jadi ketika dia melihat ada sampah bertumpuk, maka dia kemudian menambahkannya di sana. Nah, kalau orang peduli, maka kita perlu menolong. Salah satunya adalah kita bisa menuliskan sesuatu di tembok itu. Jangan buang sampah di sini. Atau kita menuliskan kalimat-kalimat yang menghimbau orang untuk jangan menambah sampah di situ. Karena kalau itu rumah kita, wilayah kita, kita pun tidak bersedia untuk orang menambah sampah di area kita. Atau ketika melihat seorang anak jatuh dari sepeda, jangan diketawain, tetapi mari kita tolong dia untuk berdiri lagi, membenahi dirinya, membenahi sepedanya. Ini adalah kepedulian yang perlu untuk kita miliki. Bagaimana setiap remaja Tuhan memiliki kepekaan di dalam hidupnya. Dari 1 Samuel, yuk kita belajar dari Daud. Apa saja yang kita perlu pelajari dari Daud? Yang pertama adalah, meskipun dia menjadi penjaga ternak, dia memiliki rasa hormat kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya meminta dia untuk mengantarkan makanan, baik kepada kakak-kakaknya maupun kepada kepala tentara, dia mau untuk meninggalkan sejenak tugasnya, dia pergi untuk menolong kakak-kakaknya. Karena ayahnya juga ingin mendengar kabar apakah tiga anaknya yang maju berperang ini sehat-sehat saja. Dan Daud kecil mau menghormati dan menyayangi keluarganya. Yang berikutnya adalah, meski Daud kecil ini dekat dengan Tuhan, dia tetap mendengarkan suara Tuhan dan dia ingat akan firman Tuhan. Sehingga ketika dia mendengar ada orang mencaci maki orang-orang Israel yang merupakan umat pilihan, dia hatinya merasa peduli. Bagaimana caranya membuat orang-orang ini memiliki semangat berperang yang positif, yang baik, tidak terpengaruh oleh kata-kata Goliat yang mengecilkan hati orang banyak itu. Badannya yang besar berbeda dengan tentara pada umumnya, dan itu membuat dia dengan seenak-enaknya mengolok-ngolok orang lain. Nah, disinilah
Daud memiliki kekritisan dan kepekaan karena orang yang dihadapi ini orang yang tidak takut Tuhan, sedangkan dia anak Tuhan, umatnya Tuhan, dan dia meyakini dia disertai oleh Tuhan. Karena itu dia tidak takut. Daud paham sekali lagi bahwa Israel ini umat pilihan Allah, sehingga dia menolong orang-orang itu untuk melihat bahwa tentara Israel ini adalah tentara yang disertai oleh Tuhan. Karena itu beranilah, karena didukung oleh Allah, Tuhan Allah secara langsung. Dan ketika Daud ada di sana, justru Eliab yang mendengar tanya jawab Daud ini dengan para tentara merasa marah. Ngapain ikut campur? Pulang saja, karena dia menyadari Daud ini masih muda dan masih kecil. Namun Daud tetap punya semangat. Dia hanya bertanya, dia hanya ingin mendengar dari orang-orang itu, apa sih yang membuat tentara ini ketakutan? Mengapa mereka takut? Padahal mereka ini memiliki Tuhan yang luar biasa. Kenapa takut dengan Goliat yang hanya satu orang itu? Kenapa mereka lari, tidak berani untuk maju berperang? Disinilah Daud kecil yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, kritis, remaja yang dikasih Tuhan. Ya, jadi kita pun diajak untuk kritis. Dan Daud berani untuk menyatakan itu. Sehingga ketika rekan-rekan tentara yang lain, meskipun Eliab tidak mendukung, tapi orang-orang mendengar. Lalu mempertemukan dengan Saul. Saul yang melihat Daud yang masih muda ini merasa bahwa Daud ini tidak punya pengalaman berperang. Sedangkan Goliat memiliki pengalaman berperang. Namun Daud dengan berani mengatakan bahwa dia sudah biasa melawan beruang, melawan singa, dan dia tidak takut karena dia yakin Tuhan menyertai dia. Dan Daud meyakini penuh bahwa semuanya itu karena Tuhan beserta dia. Seseorang yang percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, menunjukkannya bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan sikap. Itulah Daud. Dan ketika Saul mendengar pernyataan-pernyataan Daud ini, akhirnya dia percaya, dia diteguhkan, dia merasa dikuatkan, dan dia merasa perlu untuk mengirim Daud maju berperang melawan Goliat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, remaja yang dikasih Tuhan, apa yang dilakukan Daud ini menarik. Jadi bagaimana dia yang masih muda itu percaya kepada Tuhan, dan dia mendukung orang-orang yang lebih dewasa dari dia untuk percaya kepada Tuhan. Karena itu pesan firman pada hari ini adalah, jangan takut, ada Tuhan bersama dengan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan beserta dia. Dan yang kedua adalah pengalaman hidup bersama Tuhan. Karena itu milikilah kedekatan dengan Tuhan. Rajinlah berdoa, rajinlah dekat dengan Tuhan. Sehingga kita akan semakin diteguhkan oleh Tuhan. Dan apa yang menjadi manfaatnya adalah kita ini diajak menjadi pribadi yang kritis menghadapi lingkungan sekitar kita. Pribadi yang peduli, yang memunculkan jiwa kepahlawanan, seperti yang dilakukan oleh Daud. 10 November adalah Hari Pahlawan dan kita biasa memperingatinya sebagai Hari Pahlawan di Indonesia ini. Karena itu kita diajak bagaimana sejak muda kita memiliki kekritisan, kita memiliki kepedulian, sehingga dimanapun kita berada, kita ini boleh dirasakan kehadirannya oleh orang lain, karena kita memiliki jiwa kepahlawanan, karena kita mau untuk melihat situasi yang ada yang membutuhkan pertolongan tepat pada waktunya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yuk kita belajar dari Eva Bahtiar, salah satu pendiri Garda Pangan melalui film. Sudah bergabung bersama CNN Indonesia News Hour, pendiri Garda Pangan Eva Bahtiar. Selamat siang Mbak Eva, apa kabar? Halo, siang Mas Rizky. Baik-baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, Mbak Eva, ini gimana sih cerita awalnya mendirikan komunitas menyelamatkan pangan ini? Oke, jadi kalau latar belakangnya tuh memang karena concern kami ya Mas, pendirinya terhadap isu food waste atau sampah makanan ini. Karena emang ternyata nggak banyak orang yang tahu kalau Indonesia itu negara pembuang sampah makanan terbesar kedua di dunia. Kalau dihitung-hitung, satu orang tuh bisa buang 300 kilo makanan tiap tahunnya.
Nah, kita ngelihatnya sampah makanan ini dampaknya juga banyak. Jadi ada dampak ekonomi, kemudian dampak lingkungannya juga dia sebenarnya sangat merusak lingkungan. Dan di satu sisi kita juga ngelihatnya sebuah ironi ya Mas, kenapa ada makanan yang dibuang banyak banget, sedangkan di satu sisi masih banyak orang yang membutuhkan lah di Indonesia. Kurang lebih itu latar belakangnya seperti itu alasannya. Tahun berapa sih Mbak ini didirikan? Kita sebenarnya kalau konsep sudah dari 2016 konseptingnya, tapi jalan pertama, kegiatan food rescue pertama dari mitra pertama kami itu jalan bulan Juni tahun 2017. Jadi masih muda sih Mas, baru 3 tahunan lah ya umur perjalanan kami. Oke, terus Mbak ini kan dikatakan juga membagikan makanan berlebih, kemudian juga makanan yang dekat masa kadaluarsanya ini seperti apa? Atau gimana detailnya dari makanan-makanan yang nantinya akan dibagikan ke keluarga prasejahtera ini? Jadi sebenarnya sumber makanan berlebihnya itu banyak sih Mas. Jadi kita food rescue itu ada yang pertama dari berbagai industri hospitality dan bisnis makanan. Jadi kita emang bermitra dengan resto, hotel, cafe, bakery, distributor buah dan lain sebagainya. Jadi kalau mereka ada makanan yang tidak terjual di hari itu yang masih dalam kondisi sangat layak, itu yang kita ambil kemudian kita sortir dan kita distribusikan. Tapi selain dari itu kita juga ngambil dari event-event. Jadi misalnya wedding, ada conference, festival, pesta apapun yang berpotensi menghasilkan makanan berlebih dalam jumlah yang cukup banyak, itu boleh panggil garda pangan. Kita juga ada agenda gleaning, jadi gleaning itu semacam food rescue tapi langsung di lahan petani. Jadi memang macam-macam programnya tuh fokus gimana caranya kita bisa ngurangi food waste di Indonesia. Oke, terus selama aktif di sini, ini pengalamannya apa saja sih? Dan kemudian tadi sudah dijelaskan ya makanannya dapat dari mana saja. Secara pengalaman apa sih yang didapat Mbak selama akhirnya mengumpulkan makanan berlebih, kemudian juga makanan yang mungkin bagi sebagian orang tidak dibuang gitu ya, kurang penting, tapi ternyata di luar sana nih banyak orang-orang yang justru berharap gitu akan makanan-makanan ini. Bener Mas, mungkin banyak dari kita yang ngelihat satu piring nasi atau beberapa potong kue itu kita cenderung take it for granted ya, jadi tidak terlalu respect sama makanan. Khususnya generasi sekarang ini memang kan semakin distant ya, semakin berjarak dengan gimana sih caranya pangan itu diproduksi gitu. Nah, jadi kita tuh kalau food rescue terus ketemu langsung dengan masyarakat prasejahtera gitu yang membutuhkan, biasanya reaksi mereka memang ini ya Mas bikin kita bersyukur lah istilahnya. Jadi mungkin sepiring nasi atau beberapa potong kue yang kita anggap nggak ada harganya, buat mereka itu bisa jadi menyelamatkan nyawa mereka hari itu gitu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saudara juga dapat menonton sendiri tayangan tersebut dan kemudian memiliki ide-ide yang baik. Bagaimana di tengah situasi dunia saat ini, kita sebagai anak-anak Tuhan ini mendapat kesempatan untuk kritis, untuk memiliki kepedulian, sehingga kita menolong orang banyak. Karena itu, jadilah remaja yang peduli. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari saudara kita masuk di dalam doa syafaat. Mengucap syukur ya Bapa ketika Engkau boleh menghadirkan kami dalam kebaktian bersama-sama denganmu, bersekutu dalam roh Allah bersama dengan saudara-saudara seiman. Kami boleh belajar mengenai Hari Pahlawan, bagaimana para pahlawan itu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, bukan hanya kemerdekaan terhadap penjajahan, tapi juga memberikan kesempatan untuk orang-orang memiliki pendidikan, menjadi pahlawan dalam bidangnya masing-masing. Karena itu, mampukan remajamu ini untuk menjadi seorang yang peduli, memiliki kekritisan, dan mau untuk menjadi seorang volunteer, menolong sesama manusia dengan cara-cara yang baik yang Tuhan izinkan terjadi. Perlengkapilah remajamu ya Tuhan dan berkati mereka, serta orang tua mereka, pendidikan mereka, dan harapan-harapan mereka, dan bagi mereka yang proses bekerja, kiranya Tuhan juga boleh memberkati. Berkatilah remajamu GKI Jati Bening Indah Bekasi ini akan menghasilkan karya-karya yang juga boleh diingat oleh banyak orang, bahwa remajamu ini memiliki kekritisan dan kepedulian kepada sesamanya. Berkati juga orang tua yang selama ini menopang mereka.
Dan kami juga berdoa untuk situasi pandemi saat ini, Tuhan boleh ringankan mereka yang sakit, Tuhan boleh tolong juga para tenaga kesehatan yang menjadi orang pertama yang berjuang untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Kiranya Tuhan juga boleh menyertai keluarganya. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, kiranya Tuhan boleh memberikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh mengutamakan kepentingan orang banyak daripada pribadi ataupun golongan. Inilah doa dan pengharapan kami yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, sudah saatnya kita untuk memberikan persembahan. Karena itu aku mengajak teman-teman untuk mempersiapkan, dan sebagai yang menemani kita untuk memberikan persembahan ini, mari kita menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Kepada Bu Mentari, kami ucapkan terima kasih atas firman yang dibawakan pada ibadah remaja kali ini. Dan sebagai penutup kami, marilah kita menyanyikan lagu Apalah Arti Ibadahmu. Ibadahmu kepada
Terima kasih kepada teman-teman dan juga Bu Tari atas khotbah yang disampaikan pada kali ini. Sampai berjumpa di minggu depan. Dadah!